Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi yang cerah ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Bagus. Biar kita tetap semangat dan kuat, maka dalam pembelajaran hari ini kita harus sarapan Pagi. Kalau boleh tahu, ketua kelas di sini siapa ya? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Namanya siapa? Rahman. Ya, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk berdoa. Oke. Nanti setelah itu Ibu absen ya. Iya, siap, Bu. Coba duduk siap, ya. Doa. Mulai. Doa tak kenal usai. Baik, sekarang Ibu akan absen. Nanti kalau misalnya Ibu panggil, kalian bisa jawab hadir Bu atau mengangkat tangan ya. Iya, Bu. Oke. Eka. Hadir, Bu. Rahma. Hadir. Iya. Hadir. Salsa. Salsa sakit, Bu. Oh, sakitnya baru sekarang atau sudah kemarin-kemarin? Dari kemarin, Bu, demam. Iya. Sepertinya sudah Ibu absen semuanya ya. Barangkali dari kalian ada yang masih belum Ibu panggil, mungkin bisa mengangkat tangan ya yang absen tadi. Sudah, Bu. Ya, sudah semuanya. Baik anak-anak, untuk materi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks cerpen. Teks apa? Teks cerpen. Iya, bagus. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membuat teks cerpen dari pengalaman hidup atau imajinasi? Ada yang pernah? Bisa mengangkat tangan. Saya, Bu, pernah, tapi dari imajinasi. Oke, bagus. Apakah ada yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi ya. Bagaimana agar cerpen yang kita buat itu bisa menarik dan baik? Maksudnya dalam cerpennya itu harus ada apa saja? Harus ada unsurnya, harus ada strukturnya. Nah, maka dari itu, untuk pembelajaran hari ini, kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerpen. Kemudian, kalian akan membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman atau imajinasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kosakata secara kreatif. Nah, langsung saja memasuki pada materi teks cerpen, yaitu pengertian dari teks cerpen. Nah, Ibu mau tanya nih, apa itu teks cerpen? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Kemarin saya baca itu di internet, teks cerpen itu teks yang isi ceritanya tidak lebih dari 10 kata, Bu. 10.000 kata. Bagus sekali. Itu namanya teks cerpen. Jadi, teks cerpen adalah karya sastra prosa yang di dalamnya menceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman hidup tokoh yang mana cerpen ini ditulis secara singkat, padat, sederhana, dan tentunya bermakna. Nah, dalam teks cerpen biasanya hanya berfokus pada satu permasalahan saja. Nah, yang selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari teks cerpen. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 5. Ya, ada apa saja bisa disebutkan? Ada ceritanya singkat, jumlah tokoh sedikit, konflik sederhana, latar waktu singkat, dan pesan atau amanah jelas. Ya, betul sekali. Untuk yang pertama ada ciri-cirinya, ceritanya relatif singkat. Nah, dalam teks cerpen biasanya itu ditulis secara singkat, padat, dan sederhana. Nah, dalam teks cerpen juga biasanya hanya menggunakan kosakata sampai 5.000 sampai dengan 10.000 kata, tidak lebih. Nah, apakah teks cerpen itu sama, Bu, dengan novel? Tentunya berbeda, karena dalam teks novel atau novel itu sendiri biasanya lebih dari 10.000 kata. Nah, kemudian yang kedua yaitu jumlah tokohnya relatif sedikit. Dalam teks cerpen biasanya hanya berfokus pada 2
ada ayah dan tokoh B yaitu ibu. Nah, sedangkan dalam novel biasanya terdiri dari beberapa tokoh. Ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D, tokoh E, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada konfliknya relatif sederhana. Dalam teks cerpen biasanya hanya berfokus pada satu konflik atau permasalahan. Misalnya, si A memiliki konflik tentang keluarga, seperti itu. Berbeda dengan novel yang biasanya banyak sekali permasalahannya. Misalnya tokoh B ada permasalahan mengenai persahabatan, kemudian tokoh C ada permasalahan mengenai percintaan, mengenai keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar waktunya singkat. Dalam penulisan teks cerpen biasanya menggunakan latar waktu seperti pada hari ini, pada keesokan harinya, pada sore hari, pada malam hari. Berbeda dengan novel yang biasanya menggunakan latar waktu yang panjang, misalnya beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memiliki pesan atau amanat yang jelas. Tentunya dalam kisah ini, amanat tersebut ditujukan kepada para pembaca dan memiliki makna yang begitu mendalam. Nah, di sini ada struktur dari teks cerpen. Ada berapa strukturnya bisa disebutkan? Ada 4, Apa saja? ada orientasi, komunikasi, klimaks, dan resolusi. Ya, betul sekali. Untuk yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian pembuka dalam cerpen yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar waktu maupun suasana. Contohnya bagaimana Bu Ibu contohkan misalnya pada pagi yang begitu cerah, Rani berjalan-jalan menuju lapangan. Nah, dalam contoh yang Ibu sebutkan tadi, apakah sudah memuat pengenalan tokoh, latar waktu suasana? Sudah, Bu. Iya, sudah memuat. Kemudian yang kedua yaitu ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Bagian munculnya masalah, Bu. Iya, betul sekali. Komplikasi ini adalah awal mula munculnya suatu permasalahan pada cerpen atau cerita itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana Bu? Mudah sekali contohnya. Misalnya seperti ini. Rani yang tengah pulang sekolah tiba-tiba terkejut karena sepedanya tiba-tiba menghilang entah kemana. Itu awal mulanya muncul permasalahan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada klimaks atau puncak ketegangan dalam masalah itu. Nah, klimaks ini contohnya seperti apa Bu? Misalnya ya, contohnya Rani yang pernah kehilangan sepeda ternyata tahu kalau yang mencuri sepedanya itu temannya. Tapi karena Rani memiliki hati yang baik, akhirnya dia memaafkan temannya itu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu resolusi atau penyelesaian masalah dan akhir cerita. Nah, penyelesaian masalah sendiri yaitu yang disebutkan tadi, Rani memaafkan temannya yang mencuri sepeda, seperti itu. Nah, di sini ada unsur-unsur dalam teks cerpen. Ada unsur utama dalam teks cerpen yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang ada yang tahu nih apa unsur intrinsik? Boleh katakan? Unsur pembangun cerita, Bu, yang dari dalam. Iya, betul sekali. Unsur dari dalam cerita yang membangun cerita itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada tema, yaitu gagasan utama atau ide pokok dalam suatu teks cerpen. Misalnya tema itu seperti apa Bu? Misalnya ada cerita cerpen tentang ayah, ibu, adik, kakak. Berarti temanya tentang apa? Tentang keluarga. Nah, kalau misalnya ada cerita lagi nih Bu tentang seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Berarti temanya apa? Percintaan. Iya, percintaan. Untuk tema sendiri itu banyak ya. Ada tema percintaan, keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tokoh dan penokohan. Apa bedanya tokoh dan penokohan?
tahunya kalau penokohan itu watak atau sifatnya, Bu. Iya, betul sekali. Misalnya, Dita ini tokohnya ya. Kemudian Dita ini memiliki sifat yang pemalu. Berarti pemalu ini penokohannya. Penokohan. Nah, dalam tokoh dari Perumahan ini tuh dibagi menjadi dua bagian. Ada tokoh utama dan tokoh sampingan atau pendamping. Tokoh utama ini biasanya sering muncul ya dalam suatu cerita seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan atau serangkaian peristiwa dalam teks cerpen dari awal hingga akhir. Kemudian ada latar. Latar itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar waktu itu contohnya misalnya pada malam hari, pada pagi yang cerah, pada sore hari, keesokan harinya. Itu namanya latar waktu. Kalau latar tempat itu contohnya seperti apa? Misal di tepi pantai, Bu. Iya, betul, di tepi pantai, di sekolah, di lapangan itu latar tempat. Dan latar suasana itu contohnya seperti ketegangan, terus suasana yang hangat, kemudian suasana yang mengharukan itu latar suasana. Nah, yang selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu bagaimana si penulis ini menceritakan atau menulis cerita yang diceritakannya. Nah, dalam gaya bahasa biasanya pengarang atau penulis ini menggunakan kalimat yang indah, yaitu menggunakan majas. Majas itu ada banyak, misalnya ada majas hiperbola dan majas personifikasi. Ibu beri contoh, misalnya Andi tertabrak, tergelincir, terjerembab. Berarti itu majas hiperbola. Nah, kalau misalnya contoh lainnya, dan itu menari seolah di atas awan, berarti itu majas personifikasi. personifikasi seolah-olah benda itu hidup selayaknya manusia. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pengarang itu menyampaikan tulisannya lewat cerita. Nah, dalam sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat ceritanya. Misalnya ya, penulis ini menceritakan tentang pencurian. Berarti pesan amanat dari cerita yang ditulis kemarin ini yaitu sebagai manusia kita tidak boleh untuk melakukan tindakan kejahatan, jangan tindakan baik, tindakan yang tidak baik dan tidak harus dilakukan seperti itu. Nah, sekarang ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur seperti apa? Unsur dari luar, Bu. Iya, betul sekali, unsur yang dari luar cerita. Ada tiga, yaitu latar belakang pengarang, nilai-nilai kehidupan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang pengarang yang berisi pengalaman hidup atau pendidikan penulis yang mempengaruhi gaya cerita yang akan dibuat oleh penulis itu. Kemudian ada nilai-nilai kehidupan. Nah, dalam teks cerpen biasanya itu berisi nilai-nilai. Ada nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai kehidupan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kondisi sosial budaya masyarakat yang yaitu berisi situasi dan kebiasaan masyarakat di masa cerita dibuat. Misalnya ya, penulis ini menceritakan desa yang seperti kita tahu, desa itu pastinya suka gotong royong, kemudian kehidupannya relatif sederhana seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu, saya. Siapa namanya? Trian. Trian, oke. Bisa ditanyakan? Oke, izin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana latar belakang pengarang mengenai isi cerpen? Mempengaruhi, Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, latar belakang pengarang itu dapat mempengaruhi isi cerpen. Betul sekali. Karena apa? Pengalaman hidup dan pandangan seorang pengarang itu nantinya akan mempengaruhi
bagaimana dia menulis, misalnya dalam gaya bahasanya, kemudian dalam temanya juga, kemudian dalam amanat yang akan disampaikan sebenarnya dalam cerita yang dibuat. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, bisa langsung ditanyakan. Izin bertanya ya, Bu. Apa yang dimaksud sudut pandang pertama? Sudut pandang pertama? Iya. Nah, dalam penulisan teks cerpen kan biasanya menggunakan sudut pandang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang pertama itu dicontohkan seperti apa, Bu? Seperti ada penggunaan kata aku. Nah, kalau dalam cerpen itu ada kata aku, berarti penulis itu menggunakan sudut pandang pertama. Kalau misalnya dalam teks cerpen itu ada kata iya, dia, berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Seperti itu. Apakah dipahami? Bisa, Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Sudah, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas saja ya. Aduh, tugas lagi, Bu. Tidak apa-apa, biar kalian lebih paham mengenai teks ya. Ya. Nah, jadi tugasnya nanti kalian akan mengidentifikasi teks cerpen ya, unsur-unsurnya, oke? Ya, Bu. Sudah Ibu kasih semuanya anggarannya? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Ibu kasih waktu 20 menit, kalau sudah bisa dikumpulkan ya di meja ini ya. Ya, Bu, siap. Atau Ibu ambil sendiri juga Pak. Ya. Bisa dikerjakan sekarang ya. Oke, Bu. Sudah, Bu. Oh sudah? Ya. Oh ya, kebetulan waktunya juga sudah habis tugasnya. Sudah Ibu itu ya Ibu ambil. Ya. Nah, baik. Karena seperti kalau yang sudah hampir habis ya. Mungkin Ibu akan mengakhiri, tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu mau salah satu dari kalian merefleksikan terkait pembelajaran pada hari ini. Ibu tulis saja ya. Ya, Bu. Rahma mungkin bisa direfleksikan. Oke, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini seru, Bu, karena kita bisa tahu bagaimana cara mengidentifikasi teks cerpen. Selain itu, kita jadi lebih paham kalau teks cerpen itu pada umumnya terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata, dan untuk membuat teks cerpen itu menjadi lebih indah harus ditambah dengan banyak majas. Ya, bagus sekali ya, kita berdoa. Nah, untuk minggu depan kalian akan membuat teks cerpen ya. Temanya bebas, bisa percintaan, persahabatan maupun keluarga. Bisa dibuat berdasarkan pengalaman atau imajinasi kalian. Nah, untuk minimal berapa paragraf Bu? Minimal 15 paragraf ya. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Mungkin bisa disiapkan ya kelasnya untuk pulang ya. Oke. Berduduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa tak kenal usai. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Siap, Bu.